Namaku Heri. Malam ini saya akan cerita tentang pengalaman saya saat bekerja di salah satu perusahaan perkebunan. Pekerjaan yang saya jalani ini setelah selesai bekerja pada rumah sakit sebagai sopir mobil pengantar jenazah di Semarang. Peristiwa ini terjadi sekitar awal tahun 90-an. Waktu itu saya bekerja di pedalaman Sumatera, tempat yang sangat terpencil, jauh dari mana-mana, benar-benar di tengah hutan karet tepatnya. Ya, alhamdulillah, setelah bekerja sebagai sopir mobil jenazah waktu itu, saya diterima bekerja di perusahaan perkebunan yang letaknya di daerah sekitar Kecamatan Martapura, Sumatera Selatan. Saya bekerja sebagai pengawas perkebunan karet yang total luasnya mencapai hingga ribuan hektar. Tapi tentu saja saya tidak mengawasi keseluruhannya. Hanya beberapa puluh hektar saja yang jadi tanggung jawab saya. Perusahaan ini memperkerjakan banyak pekerja, dan yang jumlahnya paling banyak adalah buruh lepas yang bertugas mengambil karet dari pohonnya setiap hari. Nah, salah satu pekerjaan saya adalah mengawasi para buruh itu bekerja. Mengawasi buruh bekerja menurutku bukan pekerjaan yang terlalu berat. Saya sangat senang melakukannya, karena waktu itu perusahaan tempat saya bekerja ini masih kekurangan orang. Maka saya ditugaskan juga untuk mengawasi dan menjaga perkebunan agar tidak ada pencurian. Tugas inilah yang menurut saya agak berat, karena harus berpatroli pada malam hari, berdua dengan teman menggunakan motor keliling perkebunan yang cukup luas itu. Selain itu juga, yang saya tidak kuat adalah harus menghadapi kejadian dan pemandangan seram yang banyak terjadi di dalam prosesnya. Perusahaan ini memberikan beberapa fasilitas dan juga gaji yang lumayan besar waktu itu. Salah satu fasilitas yang diberikan adalah tempat tinggal. Ada mes berbentuk rumah yang disediakan perusahaan lengkap dengan isi dan segala penunjangnya. Saya diharuskan tinggal di situ. Rumah besar yang terdiri dari 4 kamar, ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan 1 kamar mandi. Letak rumah ini cukup menantang. Terletak di tengah-tengah perkebunan karet. Tidak ada rumah lain di sekelilingnya. Benar-benar sendirian. Jarak menuju desa terdekat sekitar 1 jam perjalanan menggunakan motor. Kebayang ya, betapa terpencilnya rumah itu. Oh ya, satu lagi, rumah ini juga tidak berpagar, langsung berhadapan dengan hutan karet. Dan yang paling seru adalah rumah ini belum ada aliran listrik. Penerangan hanya mengandalkan petromak dan lampu teplok minyak tanah. Ketika pertama kali datang, pada pagi hari waktu itu, saya disambut oleh Wahyu, yang nantinya ditugaskan untuk menjadi asisten saya selama bekerja di situ. Wahyu adalah orang berumur sekitar 22 tahun. Pemuda asal Palembang yang kebetulan baru 3 bulan bekerja. Wahyu menyambut dengan ramahnya kedatangan saya. Kemudian saya berbincang. Dia menceritakan keadaan dan suasana di tempat itu. Jadi, selama 3 bulan pertama kerja, kamu tinggal di sini sendirian ya, Wahyu? Tanyaku penasaran. Enggak, Pak. Saya cuma sempat tinggal di sini selama 1 minggu pertama. Nggak betah saya sendirian, Pak. Terus, selebihnya kamu tinggal di mana? Oh, saya kos di desa terdekat, Pak. Pulang pergi ke perkebunan setiap harinya naik motor, jawab Wahyu menjelaskan. Ya, tapi setelah Pak Heri datang, saya berani tinggal di sini lagi. Kan sudah ada temannya, lanjut Wahyu. Berani? Berarti sebelumnya Wahyu tidak berani tinggal di rumah itu. Ya, nantinya memang saya hanya tinggal berdua di rumah itu. Hari pertama bekerja,
Wahyu mengajak berkeliling wilayah perkebunan yang nantinya menjadi wilayah tanggung jawabku, sekaligus memperkenalkan saya dengan semua buruh karet yang bekerja di situ. Wilayah perkebunan yang sangat luas. Sepanjang jalan berkeliling menggunakan motor, kami hanya menemui barisan pohon karet yang berjajar rapi. Di pinggiran perkebunan terlihat hutan yang cukup rindang. Cukup melelahkan hari itu. Selama seharian kami hanya berkeliling melihat keadaan perkebunan. Sekitar jam 5 sore kami pun pulang. Malam menjelang. Wahyu dengan cekatan menyalakan lampu petromak dan semua lampu templok di seluruh ruangan. Suasana rumah menjadi cukup terang. Sekeliling rumah mulai gelap, menutup semua pemandangan kebun karet. Sangat sepi. Selepas Isya, kami berbincang di teras depan rumah. Ada 2 kursi dan 1 meja yang menjadi tempat kami ngobrol. Pemandangan depan rumah sangat gelap. Hanya ada siluet pohon karet dan rumput liar di sela-selanya. Suara-suara binatang malam juga terdengar mengiringi suasana. "Pak Heri nanti tidur di kamar tengah aja, Pak. Saya di kamar depan. Kamar tengah lebih besar dari kamar lainnya," ucap Wahyu di tengah perbincangan. Saya mengiyakan saja. Hingga sekitar jam 9 malam, kami masuk ke kamar masing-masing. Cukup melelahkan hari itu. Saya mencoba untuk tidur lebih awal. Persis di depan kamarku adalah ruang tengah. Kamar Wahyu ada di sebelah kanan. 2 kamar lainnya ada di belakang bersama dapur dan kamar mandi. Wahyu mematikan petromak yang ada di ruang tengah. Hanya lampu templok di dalam kamar yang dibiarkan dalam keadaan menyala. Jam sudah menunjukkan pukul 12.30 malam. Ketika saya belum juga bisa memejamkan mata. Tidak ada yang bisa dilakukan di kamar itu. Saya hanya bisa melamun sambil menunggu kantuk datang. Hembusan angin malam menembus jendela kamar yang berbatasan langsung dengan perkebunan karet di luar. Anginnya dingin menusuk tulang. Terdengar juga suara binatang-binatang malam bersautan. Tidak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing hutan melolong panjang. Lolongan yang banyak arti. Aku mulai merasakan hal yang tidak lazim ketika lolongan anjing itu intensitasnya menjadi semakin sering. Tiba-tiba lolongan anjing berhenti. Aku terdiam. Suasana menjadi sangat sepi. Keheningan itu berlangsung cukup lama. Jam sudah hampir pukul 1 ketika aku kembali mendengar suara. Suara yang cukup menarik perhatian. Seperti itu bunyinya. Dengan tubuh masih terbaring di atas tempat tidur, aku menajamkan pendengaran. Suara itu semakin jelas terdengar. Srek, srek, srek. Aku langsung terkesiap ketika menyadari kalau itu terdengar seperti suara sapu lidi yang bergesekan dengan tanah. Terdengar seperti ada orang yang sedang menyapu di luar menggunakan sapu lidi dekat jendela kamar. Siapa yang menyapu tengah malam seperti ini? Wahyu kah? Sepertinya tidak mungkin. Perlahan aku pun bangkit dari tempat tidur dan berjalan mendekati jendela, mencoba kembali memastikan keberadaan suara itu. Setelah sudah berdiri di samping jendela, suara itu semakin jelas terdengar. Srek, 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 srek. Penasaran, aku coba mengintip dari sela-sela lubang jendela. Aku tidak melihat apapun, hanya gelap gulita. Tapi suara sapu lidi itu masih saja terdengar. Masih penasaran, pelan-pelan aku mencoba membuka jendela. Perlahan jendela mulai terbuka, membuka celahnya sedikit demi sedikit. Saat itulah, ketika aku mulai bisa melihat keluar dengan lebih jelas, aku melihat sosok yang menurutku adalah sosok yang menghasilkan suara itu. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang berwarna putih semua. Badannya agak membungkuk membelakangiku, dengan posisi seperti sedang menyapu.
Perempuan itu menggunakan kebaya dan kain panjang hingga menutupi kakinya. Aku merinding melihatnya dan sangat ketakutan. Perlahan, aku mulai mencoba menutup jendela. Saat itulah ketika aku melihat perempuan itu mulai membalikkan badannya. Perlahan, tangan kananku tiba-tiba berhenti bergerak ketika sedang mencoba menutup jendela, karena wajah perempuan itu perlahan mulai terlihat. Wajahnya mulai terlihat jelas, walaupun dalam keadaan gelap, karena jarak kami cukup dekat, hanya sekitar 4 meter. Wajahnya pucat, berkeriput, wajah nenek-nenek. Sambil berdiri menyamping, nenek itu menatap ke arahku yang berdiri di balik jendela, kemudian tersenyum. Tapi bukan, ternyata nenek itu bukan tersenyum, tapi menyeringai dan mengeluarkan suara ringkih tertawa. Mengerikan. Secara refleks, aku langsung menutup jendela dan menguncinya. Aku kembali bergegas ke atas tempat tidur, menutup seluruh tubuh dengan selimut sampai kepala. Suara sapu lidi nenek itu masih terdengar, ditambah sesekali suara tawa ringkihnya juga terdengar pelan. Aku ketakutan, tidak berani berbuat apapun. Suara lolongan anjing kembali terdengar dari kejauhan, bersahut-sahutan. Aku membaca doa semampu dan sebisanya, mengharap perlindungannya, berdoa semoga teror itu cepat berakhir. Menjelang jam 3 pagi, teror itu akhirnya berhenti. Kemudian baru aku bisa terlelap tidur. Peristiwa malam itu tidak aku ceritakan kepada Wahyu. Aku mencoba untuk menyimpannya sendiri. Aku tidak mau membuat Wahyu ketakutan. Di samping itu juga, aku juga sudah mulai sibuk dengan pekerjaan yang sudah mulai cukup melelahkan. Malam-malam berikutnya, suara nenek menyapu di luar itu tetap sesekali terdengar lagi. Tapi aku mencoba tidak terpengaruh. Dalam ketakutan, aku memaksa diri untuk tidak menghiraukannya dan membiarkan hingga suara itu menghilang dengan sendirinya. Sekitar 1 bulan tinggal di rumah itu, ketika aku dan Wahyu sudah semakin akrab. Kami sudah dapat berbincang mengenai hal apapun, sudah tidak terlalu formal lagi. "Pak, memang Pak Heri bisa tidur nyenyak di kamar itu sendirian?" tanya Wahyu pada suatu ketika. "Nyenyak-nyenyak aja yuk, emang kenapa?" tanyaku. "Gak apa-apa Pak." Wahyu menggantung pembicaraan. "Memang kamu tidak bisa tidur nyenyak yuk?" "Bisa Pak, bisa, bisa," jawab Wahyu sedikit gelagapan. Aku tidak terlalu ambil pusing dengan percakapan itu. Hingga pada akhirnya ada peristiwa yang terjadi pada satu malam Jumat. Aku akhirnya bisa tahu alasan dibalik sikap Wahyu itu. Seperti biasa, malam Jumat itu, selepas Isya, kami berbincang di teras depan rumah. Wahyu dengan sisa energi yang terlihat banyak, tampak masih bersemangat berbincang-bincang atau ngobrol ngalor ngidul. Segala hal kami perbincangkan, tentang pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi ada satu topik yang selalu kami hindari. Sebenarnya Wahyu yang terlihat sangat menghindari, yaitu masalah mistis atau masalah hantu dan hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu. Ketika perbincangan sudah menjurus ke arah itu, Wahyu langsung membelokkan pembicaraan. Dia langsung memperlihatkan gelagat yang aneh, seperti orang ketakutan. Ya, tidak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami sudah semakin lelah dan mengantuk. Bahan obrolan pun sudah semakin sedikit. Malam itu cukup dingin seperti biasanya, walaupun tidak ada angin yang bertiup. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Gelap gulita mulai menjadi teman akrab ketika malam tiba. Kami mulai terbiasa dengan pemandangannya. Dalam keheningan kami yang masih terdiam, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. Kami berdua saling berpandangan, menerka-nerka suara apa itu.
Suara yang awalnya terdengar sangat jauh, lama-kelamaan semakin dekat, mendekat ke arah tempat kami duduk. Semakin jelas dan kuat suara itu terdengar. "Pak, kita masuk aja yuk, Pak," ajakan Wahyu memecah keheningan. Aku mengangguk setuju. Kami pun langsung bergegas masuk. Wahyu mengunci pintu dan jendela. Wajahnya terlihat ketakutan. "Ada apa, Yu? Kok kamu seperti ketakutan?" "Gak ada apa-apa kok, Pak. Mungkin karena kecapean saja," jawabnya. Setelah mematikan petromak ruang tengah, Wahyu langsung pamit masuk ke kamarnya. Aku pun juga langsung masuk ke kamar. Entahlah, tapi malam itu memang sudah mulai mencekam sejak kami mendengar suara aneh itu di luar rumah. Masih dalam keadaan penasaran, memikirkan suara apakah gerangan tadi, aku pun mencoba memejamkan mata. Sudah jam 11 malam. Aku masih belum bisa tidur juga. Resah dan gelisah di atas ranjang besi dan kasur kapuk. Nyamuk-nyamuk yang semakin ganas memaksaku untuk memasang kelambu mengelilingi tempat tidur. Hanya bisa melamun, guling ke kanan, guling ke kiri, kantuk tidak datang juga. Hingga ketika jam 12 malam, ada sesuatu terjadi. Aku mendengar suara yang bersumber dari luar kamar. Suara yang sama persis dengan yang saya dan Wahyu dengar sewaktu di luar rumah tadi. Kali ini suaranya sangat dekat. Suaranya bersumber dari dalam rumah. Aku pun mulai ketakutan dan semakin ketakutan ketika aku yakin kalau suara itu bersumber dari ruang tengah. Suara itu semakin terdengar dengan intensitas yang tinggi, semakin sering. Aku semakin ketakutan, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Selang beberapa menit kemudian, suara itu hilang. Suasana kembali hening, sangat hening. Jam sudah hampir pukul 1 malam, ketika tiba-tiba ada suara dari ruang tengah. Pak Heri." Ada suara yang memanggil namaku. Terdengar seperti suara Wahyu. Perlahan aku beranjak bangun dari tempat tidur, melangkahkan kaki mendekati pintu. Pelan-pelan aku memutar gagang pintu dan membukanya. Setelah pintu terbuka sebagian, aku melihat keluar, yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Wahyu di depan pintu. Kosong. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar. Kali ini terdengar sangat jelas dan keras, menandakan kalau sumber suaranya sangat dekat. Refleks, aku melirik ke arah sumber suara, ke pojok ruang tengah yang gelap. Samar-samar, mataku menangkap sesuatu. Sesuatu yang berdiri tegak di pojok ruang tengah. Jaraknya hanya sekitar 3 meter dari tempatku terpaku berdiri. Badanku lemas, bulu kuduk berdiri semua. Jantung berdegup sangat kencang ketika aku menyadari kalau yang kulihat saat itu adalah pocong. Pocong yang berdiri tegak di sudut ruangan. Berwarna putih kusam, bagian wajahnya terlihat terbuka. Namun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku langsung menunduk dan perlahan menutup pintu. Setelah pintu tertutup, buru-buru aku pun naik ke atas tempat tidur, bersembunyi di balik kelambu. Aku ketakutan, berharap semua pocong itu tetap berada di luar kamar. Tapi harapan tinggal harapan, ketika tiba-tiba pintu kamar perlahan mulai terbuka. Aku hanya bisa memandang ke arah pintu tanpa bisa berbuat apapun. Ketika pintu sudah terbuka penuh, aku melihat ada pocong yang tadi. Dia mengintip. Pocong itu lalu melayang masuk ke dalam dan berhenti tepat di tengah kamar. Dia berdiri diam menghadap ke tempat tidur. Aku sangat ketakutan. Badan lemas, tulang seperti lepas dari engselnya. Posisi kami hanya dipisahkan oleh kelambu yang tipis transparan. Wajah pocong itu hitam dan tidak karuan bentuknya.
Aku pun diambang pingsan. Situasi itu sangat-sangat mengerikan. Tiba-tiba pocong itu mengeluarkan suara. Kaget. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Yang ternyata aku telah pingsan. Ketukan pintu membangunkanku dari tidur atau pingsanku. Suara Wahyu memanggil-manggil dari luar. Pak Heri, bangun pak, sudah subuh. Aku langsung bangun dari tempat tidur dan keluar kamar. Lalu kami pun sholat subuh bersama, berjamaah, seperti hari-hari sebelumnya. Setelah sholat, aku melihat wajah Wahyu terlihat kuyu, sayu, seperti kurang tidur. Kamu kurang tidur ya Wahyu? Iya pak, nanti saja di luar rumah saya ceritanya ke bapak ya, jawab Wahyu setengah berbisik. Aku mengangguk pelan. Sepertinya aku agak paham dengan apa yang Wahyu ceritakan. Siangnya, ketika sedang mengawasi para pekerja, Wahyu mulai bercerita. Tadi malam saya gak bisa tidur pak, saya ketakutan. Dari awal kita mendengar suara krek di luar rumah, saya sudah mulai ketakutan pak. Karena saya tahu itu suara apa. Itu suara pocong pak. Cerita awal Wahyu mengagetkan. Makanya saya langsung ajak Pak Heri masuk ke dalam rumah. Yang saya takutkan kalau pocong itu masuk ke dalam rumah pak. Dan benar kan, saya mendengar suaranya dari ruang tengah. Untungnya pocong itu tidak masuk ke kamar saya. Karena itulah saya gak bisa tidur semalaman pak. Pak Heri mendengar suaranya juga gak semalam? Tanya Wahyu di ujung cerita. Saya langsung menghela nafas dan menceritakan kejadian yang saya alami malam itu semuanya. Wahyu hanya diam. Dia kaget mendengar ceritaku. Itulah alasannya kenapa Wahyu hanya tahan 1 minggu sewaktu tinggal di rumah itu sendirian pertama kali. Dia tidak kuat menahan gangguan-gangguan yang menyeramkan. Setelah hari itu, saya dan Wahyu memutuskan untuk tidur bersama dalam satu kamar setiap malam untuk mengurangi rasa takut. Apakah teror berakhir? Belum. Teror tetap berjalan dan semakin seram. Hari-hari berikutnya kami jalani seperti layaknya pekerja, menjalankan tugas sebaik-baiknya. Tentu saja diiringi dengan banyak kejadian yang aneh dan menyeramkan yang kami jalani semuanya. Sambil kami mencoba tabah dan sabar. Hampir setiap malam, nenek yang menyapu dengan sapu lidi terdengar aktivitasnya. Namun, aku dan Wahyu tidak pernah lagi menghiraukan, apalagi sampai berniat melihat wujudnya. Kami hanya membiarkan dia dengan kegiatannya sampai menghilang tidak terdengar lagi. Terkadang nenek itu menyapu sambil mengeluarkan suara. Kadang tertawa, kadang menangis, seperti hendak menarik perhatian kami. Namun kami tidak bergeming. Dalam ketakutan kami tetap tidak menghiraukan dan mencoba untuk tidur. Setelah sudah beberapa lama tinggal dan bekerja di tempat itu, saya sudah mulai hafal dengan seluk-beluk hampir di setiap sudut perkebunan. Ada satu sudut perkebunan yang sering menarik perhatianku ketika aku sedang patroli berkeliling wilayahnya. Sudut wilayah yang cukup menyeramkan ini berbatasan langsung dengan hutan rindang yang berada di luar wilayah perkebunan. Jadi, hanya beberapa meter kemudian kami tidak akan menemui lagi pohon karet. Hanya ada pepohonan yang besar dan rindang. Hanya sedikit sinar matahari yang dapat menembus masuk ke dalamnya. Seram melihatnya, walaupun pada siang hari. Wilayah yang cukup jauh dari rumah tempat tinggal kami. Tapi, mau tidak mau, kami harus berpatroli sampai ke tempat itu. Kalau pada malam hari, aku dan Wahyu berdua yang berpatroli ke tempat itu. Kalau masih siang, aku seringkali hanya sendirian. Waktu itu, pada sore hari yang biasa dan normal, aku berjalan kaki mengelilingi perkebunan sendirian. Para pekerja penyadap karet sudah selesai mengerjakan tugasnya. Suasana sudah sangat sepi. Tidak ada orang sama sekali.
Cuaca sangat bersahabat. Sore yang cerah, tapi tidak terlalu panas. Aku pun berjalan kaki menyusuri jalan tanah yang kadang diselingi rerumputan. Jalan setapak yang membelah sela-sela barisan pohon karet. Sampai pada akhirnya, aku tiba di tempat yang menurutku sangat menyeramkan itu. Sudah sangat sepi. Hari itu sudah menjelang gelap ketika aku sudah sampai di sana. Angin semilir menghembus pelan, membuat suasana menjadi sedikit sejuk. Aku tetap melanjutkan langkah hingga mencapai sudut paling ujung wilayah perkebunan, berniat memeriksa keadaan sampai benar-benar pasti kalau semuanya terlihat aman. Langkahku berhenti tepat di ujung pepohonan karet yang paling terakhir. Aku memperhatikan sekeliling. Sekitar 20 meter di depanku berdiri sudah masuk wilayah hutan rimba yang sepi dan gelap itu. Tiba-tiba pandanganku terhenti pada salah satu sudut hutan. Ada pemandangan yang cukup menarik perhatian. Dalam suasana sore menjelang maghrib yang sudah mulai gelap itu, aku melihat ada 2 orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Mereka seperti sedang menggali tanah yang berada di bawah satu pohon yang sangat besar. Penasaran, aku berjalan mendekati mereka. Setelah sudah cukup dekat, barulah aku dapat melihat dengan jelas penampilan mereka. 2 orang laki-laki yang menggunakan pakaian hitam-hitam, mengenakan topi caping di kepala masing-masing. Mereka menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Dengan cangkul itu, mereka tampak sedang menggali dengan fokus. Masing-masing menggali satu lubang. Jadi ada 2 lubang yang mereka gali. Lubang berukuran kira-kira 2 kali 1 meter. Tampak seperti lubang kuburan. Ya, tampaknya mereka sedang menggali 2 liang kubur. Anehnya, karena setelah sudah beberapa lama tinggal di situ, aku tidak pernah melihat ada pekuburan di wilayah itu. 2 orang itu tampak tidak terganggu dengan kehadiranku yang sudah berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka. Aku masih tetap diam dan tidak mengganggu. Masih hanya berdiri memperhatikan mereka menggali. Kembali ada yang menarik perhatian, yang membuat aku semakin yakin kalau mereka sedang menggali liang kubur. Tepat di sebelah salah satu liang kubur tergeletak 2 papan kayu berbentuk nisan. Posisiku berdiri cukup dekat untuk membaca tulisan yang ada pada papan itu. Papan pertama tertulis Supri, sedangkan papan kedua tertulis Mariono. Tulisan menggunakan cat hitam yang cukup besar. Suasana sudah mulai semakin gelap ketika kedua orang itu akhirnya menghentikan kegiatannya. Barulah keduanya melihat ke arahku berdiri. "Assalamualaikum. Saya Heri, Pak, yang bekerja di perkebunan sebelah. Warga mana ya yang baru saja meninggal, Pak?" Aku membuka percakapan sambil memperkenalkan diri. Tidak lupa menjulurkan tangan ke salah satu lelaki itu untuk mengajak bersalaman. Salah satu dari mereka berjalan perlahan ke arahku. Seorang lelaki berkumis tipis, berumur sekitar 50 tahun. Dia menyambut uluran tanganku dan kami pun bersalaman. Aku kaget, karena ketika bersalaman, aku merasakan kalau tangan bapak itu terasa sangat dingin seperti mayat. "Saya Supri, itu teman saya Mariono." Hah? Refleks. Aku langsung melepaskan genggaman tangan kami yang tengah bersalaman. Nama yang mereka sebutkan adalah nama yang tertera pada 2 papan nisan yang tergeletak di sebelah liang kubur. Sosok lelaki yang mengaku bernama Supri, di bawah topi capingnya tersenyum menyeramkan, dengan wajah pucat dan mata melotot. Sementara rekannya yang berdiri di sebelahnya hanya diam tanpa kata. Wajahnya tampak pucat juga. Aku merinding ketakutan, berjalan mundur menjauh perlahan.
kemudian membalikkan badan dan berjalan dengan langkah yang cukup cepat. Ketika sudah agak jauh, aku memberanikan diri menoleh ke belakang. Mereka masih ada dalam kegelapan hutan, berdiri menghadapku sedang berjalan. Semakin cepat aku melangkah untuk menjauh, hingga akhirnya mereka tidak terlihat lagi, hilang dari pandangan. Kejadian yang cukup aneh itu langsung aku ceritakan kepada Wahyu pada malam harinya. Wahyu bilang dia belum pernah melihat kejadian itu, karena katanya belum pernah berjalan sendirian sampai ke tempat yang aku maksud. Dia hanya cerita pernah ada kisah yang beredar dari mulut ke mulut. Kalau dulunya ada satu wilayah di hutan itu pernah ada kejadian yang menyeramkan. Kejadiannya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Pernah ada 2 orang yang dibunuh oleh sekelompok orang. Menurut kabar yang beredar, pembunuhan itu terjadi karena ada perselisihan bisnis antar kelompok. Sebelum dibunuh, kedua orang itu disuruh untuk menggali kuburannya sendiri oleh yang membunuhnya. Cukup mengerikan kisahnya. Tapi untuk kebenarannya, aku tidak tahulah. Entahlah. Beberapa hari setelah kejadian itu, kami kedatangan tamu. Pak RT dari desa sebelah datang berkunjung. Pak Roni namanya. Sebelumnya, Pak Roni sudah beberapa kali datang ke sini. Kali ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya. Sore itu, kami berbincang seru sambil ditemani kopi dan singkong rebus hasil menanam sendiri. Hasil berkebun Wahyu di sela-sela waktunya. Seperti biasa, beliau bercerita dengan semangat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu diiringi dengan mimik muka dan gestur tubuh untuk menambah jelas cerita. Seru mendengarnya. Jadi, rumah yang kalian tinggal ini sudah lama berdiri, berbarengan dengan perkebunan ini, sekitar tahun 1950-an. Waktu itu saya masih kecil, tapi kurang lebihnya saya paham sejarah tempat ini. Pak Roni mulai membahas tentang rumah yang aku dan Wahyu tinggali. Sebelumnya, perkebunan ini adalah desa yang jumlahnya penduduknya nggak terlalu banyak. Desa yang cukup terpencil. Tapi ada yang cukup menyeramkan dari desa itu. Apa yang menyeramkan, Pak? Tanyaku mulai penasaran. Dengan logat Melayu yang kental, beliau melanjutkan cerita. Kali ini setengah berbisik. Ada raut ketakutan tersirat di wajahnya. Ada pemakaman yang cukup besar di dalam wilayah desa ini. Sangat besar. Luasnya hampir separuh dari luas keseluruhan desa. Kenapa sampai seluas itu? Karena pemakaman itu bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang meninggal di dekat situ, tapi juga untuk orang yang meninggal di desa-desa sekelilingnya yang memang kadang jaraknya cukup jauh. Dan juga pemakaman itu sudah cukup tua. Menurut cerita yang beredar, sudah ada sejak tahun 1800-an. Hingga pada akhirnya desa tersebut digusur untuk penanaman pohon karet untuk perkebunan ini. Termasuk pemakaman besar itu ikut juga digusur dan dipindahkan ke tempat pemakaman baru yang jauh dari sini. Kemudian Pak Roni mendekatkan posisi duduknya ke tempat kami duduk. Suaranya semakin kecil, mimik ketakutan semakin tampak di wajahnya. Menurut cerita yang beredar, ada banyak makam yang tidak terbawa untuk dipindahkan. Karena kurangnya data mengenai pemakaman itu, hanya makam-makam yang masih terlihat yang dipindahkan. Sisanya tertinggal di wilayah ini. Aku dan Wahyu terkejut mendengarnya. Setelah mendengar cerita beliau, kami jadi teringat satu peristiwa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Peristiwa seram yang sepertinya berhubungan dengan kisah yang diceritakan oleh Pak Roni. Seperti biasa, hari itu aku dan Wahyu pergi ke kota terdekat untuk membeli kebutuhan harian. Biasanya kami belanja setiap 2 minggu sekali. Perjalanan menggunakan motor. Sekitar 2 jam lebih perjalanan pulang pergi.
Tidak seperti biasanya. Disebabkan karena satu dan lain hal, kami terpaksa pergi ke kota pada sore hari. Biasanya kami pergi pagi atau siang hari. Sekitar jam 5 sore, kami mulai perjalanan. Ketika waktu maghrib tiba, kami sampai di tujuan. Selepas Isya, baru kami selesai berbelanja dan mulai bersiap pulang. Nah, ketika baru keluar dari satu toko, kami berjumpa dengan atasan kami yang kebetulan baru sore harinya datang mengunjungi kami di perkebunan. Dia menyempatkan diri untuk beristirahat di kota itu sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke Palembang. "Wah, kebetulan ketemu kalian. Ayo, kita cari makan dulu." Begitu Pak Burhan bilang. Ya, namanya Pak Burhan. Ajakannya sangat berat untuk ditolak, karena memang kami sudah sangat lapar. Dan kami yakin kalau beliau pasti mengajak makan di restoran besar. Benar saja, kami mampir di salah satu restoran Padang yang cukup terkenal. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kami makan enak malam itu. Kami berbincang cukup lama di restoran itu, karena masih cukup banyak cerita dan keluh kesah yang belum diceritakan kepada beliau mengenai pekerjaan dan hal lainnya. Kami jadi lupa waktu. Hingga pada akhirnya Wahyu memberi kode dengan menendang-nendang kakiku. Aku langsung melihat jam. Sudah hampir jam 10 malam. Aku langsung menutup pembicaraan dan segera pamit pulang. "Oh, ya sudah. Kalian hati-hati di jalan ya. Saya mau lanjut ke Palembang." Begitu Pak Burhan menutup pertemuan. Kami pun pulang. Malam Jumat itu udara cukup dingin. Angin berhembus kencang menerpa wajahku yang duduk di belakang. Wahyu cukup sigap mengendalikan motor dengan kecepatan agak cepat. "Hati-hati yuk, sudah gelap banget nih," aku mengingatkan. "Iya Pak, saya ingin cepat sampai rumah." 15 menit awal perjalanan, kami masih terlibat percakapan. Masih bisa berbincang seru, walaupun dengan barang belanjaan yang cukup banyak di atas motor. Namun ketika sudah memasuki wilayah hutan, kami lebih banyak diam. Mulai tidak ada perbincangan. Takut. Apakah kami takut? Ya, aku mulai takut. Dan aku yakin kalau Wahyu juga merasakan hal yang sama. Jalan sudah mulai memasuki jalan tanah. Kanan kiri hanya pohon rindang yang terlihat. Amat sangat gelap. Cahaya yang terlihat hanya cahaya yang bersumber dari motor yang kami tunggangi. Dan hanya suara deru motor yang terdengar di tengah-tengah hutan itu. Hanya tinggal beberapa kilometer lagi kami pun sampai. Tapi saat itu lampu motor mulai berkedip-kedip seperti hendak mati. Ditambah suara mesinnya yang mulai terdengar berebet batuk-batuk. Dan benar, mesin motor pun akhirnya mati. Sesuatu yang sangat aku takutkan terjadi. Kami terdampar di tengah hutan itu di malam hari. Aku turun dari motor. Wahyu langsung mencoba memperbaiki motor. Terlihat wajah Wahyu cukup cemas. "Apa kita dorong aja motornya yuk? Kita jalan kaki." Aku memberikan ide. "Saya coba perbaiki dulu Pak. Paling hanya businya yang kotor." Suasana mulai mencekam. Jam sudah lewat dari pukul 11 malam. Tidak ada suara sama sekali. Hanya terdengar suara peralatan Wahyu yang mencoba memperbaiki motor. Sangat hening. Semakin mencekam ketika terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Lolongan yang panjang. Lolongan yang biasanya menandakan sesuatu. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan ikut berjongkok di sebelah Wahyu. Suara lolongan anjing semakin jelas dan dekat terdengar. Aku melihat ke arah Wahyu ketika tiba-tiba dia mencolek tanganku dan kemudian menunjuk ke arah hutan. Di tengah gelapnya malam, aku mencoba melihat ke arah yang Wahyu tunjuk. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Cuma deretan pohon dalam gelap gulita. Suara lolongan anjing kembali terdengar. Ketika aku akhirnya bisa melihat apa yang dimaksud oleh Wahyu. Dari kejauhan, aku melihat ada beberapa orang yang berjalan berbaris. Saking gelapnya orang-orang itu masih terlihat berbentuk siluet hitam.
Mereka berjalan dari dalam hutan menuju tempat di mana kami berada. Ketika semakin dekat, barulah terlihat semakin jelas kalau mereka berjalan membawa sesuatu. Beberapa orang yang paling depan memanggul keranda mayat. Ya, mereka berbaris membawa keranda mayat, berjalan cukup cepat. Suasana sangat mencekam. Kami hanya terdiam, tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Sangat menyeramkan. Ketika tengah malam, di tengah-tengah hutan, melihat orang yang berbaris membawa keranda mayat, aku pun merinding ketakutan. Begitu juga dengan Wahyu. Ketika sudah cukup dekat, baru terlihat kalau orang-orang itu berpakaian serba hitam, berbaris memanjang sambil berjalan. Hah? Ternyata bukan berjalan. Mereka terlihat seperti melayang, tidak menyentuh tanah, walaupun kaki-kakinya bergerak seperti melangkah. Kami semakin terdiam ketakutan. Untunglah, ketika sudah tinggal beberapa meter jarak kami, mereka berbelok ke arah kanan, ke arah di mana rumah kami berada. Setelah semuanya berbelok, kemudian berjalan menjauh, hingga akhirnya semua menghilang ditelan kegelapnya malam. Suara lolongan anjing pun ikut menghilang. Setelah sudah mulai hilang ketakutan dan rasa kaget, Wahyu mencoba untuk kembali menghidupkan motor. Alhamdulillah, motor kembali hidup seperti semula. Buru-buru kami melanjutkan perjalanan, masih tanpa banyak kata yang keluar dari mulut kami. Kali ini Wahyu sangat pelan mengendarai motor. Dia masih merasa ketakutan. Tidak sampai 15 menit kemudian, aku pun kaget dan nyaris terjatuh dari motor. Karena tiba-tiba Wahyu ngerem mendadak menghentikan motor. Ada apa? Kok Wahyu berhenti? Allahu Akbar. Ada apa, Yu? Aku terkejut dengan pengereman mendadak yang dilakukan oleh Wahyu. Karenanya kami nyaris terjatuh dari motor. Wahyu tidak menjawab pertanyaan. Dia hanya menunjuk ke arah depan, tepatnya ke arah rumah kami yang sudah berjarak sekitar 30 meter. Aku melemparkan pandangan ke arah yang Wahyu maksud. Masih tetap dengan posisi duduk di atas motor, dengan bantuan lampu motor yang masih menyala. Tidak begitu terang. Aku melihat pemandangan yang cukup aneh dan menyeramkan yang terjadi tepat di depan rumah kami. Pada awalnya, aku tidak bisa melihat dengan jelas pemandangan yang sedang terjadi. Tapi ketika mata sudah mulai beradaptasi dengan kegelapan, barulah aku dapat melihat semuanya. Aku melihat ternyata rombongan pembawa keranda mayat itu berhenti tepat di depan rumah. Mereka berdiri diam menghadap pintu depan. Beberapa sosok yang paling depan tetap dengan posisi memanggul keranda pada pundaknya. Yuk, matikan lampu sepeda yuk. Sepedanya matikan lampunya. Aku berbisik ke Wahyu untuk mematikan lampu motor. Seketika itu pula suasana menjadi semakin gelap ketika lampu motor sudah dalam keadaan mati. Tetapi kami masih tetap bisa melihat pemandangan di depan rumah dengan bantuan siraman cahaya langit malam dan sinar bulan yang muncul sebagian dari balik awan. Dalam keadaan gelap, aku pun turun dari motor dan Wahyu mengikuti. Kami langsung berjalan mendekat ke arah pohon karet yang ada di sebelah kiri. Kami bersembunyi di balik pohon itu. Mengintip dari kejauhan, kami memperhatikan dengan seksama kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa sosok yang memanggul keranda pada pundaknya perlahan menurunkan keranda, kemudian meletakkannya di atas tanah. Beberapa sosok yang sejak awal seperti berbaris di belakang mulai menyebar membentuk lingkaran kecil. Di tengah-tengah lingkaran yang mereka buat, ternyata sudah ada lubang berukuran sekitar 1 kali 2 meter. Ya, itu adalah liang kubur. Entah siapa yang menggali sebelumnya. Beberapa sosok mulai membuka kain keranda yang berwarna gelap. Di dalamnya terlihat seonggok jenazah yang sudah berbalut kain putih. Pocong seukuran manusia normal terbaring di atas keranda. Kami masih berdiri mengintip dari balik pohon. Hanya bisa berdiri diam memperhatikan, menjaga semaksimal mungkin
agar tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Memperhatikan detik demi detik pemandangan aneh yang terjadi. Beberapa sosok mulai menurunkan pocong tersebut dari dalam keranda dan secara perlahan mulai memasukkannya ke dalam liang kubur. Setelah jenazah sudah masuk, beberapa orang lainnya mulai menutup lubang kubur itu dengan tanah. Kami semakin ketakutan dengan pemandangan yang mencekam itu. Banyak pertanyaan di dalam benak kami. Mereka itu siapa? Siapa yang meninggal? Kenapa menguburnya di depan rumah kami? Tidak berapa lama kemudian prosesi selesai. Beberapa sosok mengangkat keranda kembali ke atas pundaknya. Kemudian mereka semua membalikkan badan, mengarah ke tempat kami yang tengah berdiri mengintip dari balik pohon. Beberapa detik mereka diam tidak bergerak, hanya berdiri terpaku di dalam kegelapan. Aku dan Wahyu semakin ketakutan ketika tiba-tiba mereka mulai berjalan ke depan, berjalan mendekat ke arah kami, berjalan melayang dengan kaki bergerak seperti layaknya orang yang sedang melangkahkan kaki. Mata kami mengikuti arah pergerakan mereka yang berjalan semakin mendekat. Berdiri berjajar di balik pohon, kami tidak bisa lari. Kaki seakan terpaku, tidak bisa bergerak. Amat sangat berat untuk digerakkan. Dan mereka semakin mendekat. Tiba-tiba Wahyu jatuh terduduk, menunduk seperti menangis. Aku membaca semua doa yang aku ingat. Badanku pun gemetar ketika perlahan rombongan pengangkat keranda itu mulai lewat persis di depan aku berdiri. Tidak ada angin yang bergerak, tidak ada bau atau wangi apapun. Dan yang pasti, tidak ada suara sedikit pun ketika mereka melintas, berjalan dalam diam dengan wajah mengarah ke depan semuanya. Sekali lagi, aku hanya bisa berdiri diam ketika mereka melintas. Jantung berdegup kencang. Aku sangat ketakutan. Kami hanya berjarak sekitar 3 meter. Hanya beberapa detik peristiwa itu terjadi, setelahnya mereka bergerak menjauh. Mataku tetap mengikuti pergerakan mereka, yang kemudian perlahan menghilang di dalam gelapnya perkebunan karet. Lega. Aku kemudian jatuh terduduk di sebelah Wahyu. Sudah selesai, Yu. Sudah aman. Wahyu mengangkat kepalanya, membasuh air matanya dengan tangan. Maaf, Pak. Saya tidak kuat. Badan saya lemas. Saya ketakutan, Pak. Kita kembali ke kota saja ya, Pak. Saya tidak berani masuk ke rumah. Kita menginap ke rumah teman saya saja ya. Aku tidak tega kalau harus memaksa Wahyu masuk ke dalam rumah. Dia sangat ketakutan. Dan terpaksa aku pun setuju. Tapi biar saya saja yang bawa motornya, yuk. Kamu saya bonceng. Wahyu setuju. Kami langsung naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Cukup kencang, aku mengendarai motor dengan maksud agar cepat keluar dari perkebunan karet itu. Sesekali mataku melirik ke kaca spion, berharap tidak ada yang mengikuti kami dari belakang. Akhirnya, setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami sampai di kota. Langsung, kami menuju tempat tinggal temannya Wahyu. Kami menumpang bermalam di situ. Keesokan paginya, kami kembali pulang ke rumah. Ketika matahari baru saja terbit, kami sudah berada di atas motor. Sepagi mungkin kami berangkat, supaya tidak terlambat sampai perkebunan. Sinar matahari mulai menembus sela-sela pohon karet. Perlahan, hangatnya mulai menyingkirkan kabut pagi, menyisakan embun di atas rerumputan. Suasana sangat berbeda dengan pada saat kami melewati jalan yang sama pada malam hari sebelumnya. Suasana yang jauh dari menyeramkan. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai. Pandangan langsung tertuju ke halaman rumah, tempat di mana kami melihat banyak sosok yang melaksanakan prosesi pemakaman jenazah pada malam sebelumnya. Wahyu terlihat jalan agak berputar, menghindari kuburan di halaman.
Tidak ada apa-apa. Tidak terlihat gundukan tanah kuburan. Tidak ada sisa-sisa kegiatan pemakaman. Hanya tanah beralaskan rumput dengan kondisi yang sama dengan pada saat kami meninggalkannya kemarin. Masih diam tanpa kata. Kami masuk ke dalam rumah dan bersiap untuk melaksanakan rutinitas seperti hari-hari biasanya. Maaf Pak, semalam saya tidak kuat. Saya sangat ketakutan. Lutut saya lemas. Saya tidak berani melanjutkan melihat kegiatan mereka. Wahyu membuka percakapan ketika kami sudah berada di luar rumah. Ketika saat itu sedang mengawasi perkebunan. Tidak apa-apa Yu, wajar kalau kamu takut. Peristiwanya memang menyeramkan. Untuk nanti ke depannya, sebisa mungkin kita jangan keluar rumah malam-malam kalau tidak terpaksa, ucapku menenangkan Wahyu. Sorenya, setelah menyelesaikan aktivitas pekerjaan, kami pulang kembali ke rumah. Dalam perjalanan, Wahyu sempat melontarkan ide agar kami kembali bermalam di kota lagi, tempat tinggal temannya itu. Tidak usah Yu, kita bermalam di rumah saja. Rasa takut harus dihadapi. Kalau kita menghindar, mau menghindar sampai kapan? Aku coba memberi alasan agar kami tetap bermalam di rumah saja. Padahal di lubuk hati paling dalam, aku juga takut. Masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada malam sebelumnya. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 malam, aku dan Wahyu sudah berada di dalam kamar. Ruang tengah kami biarkan terang benderang. Lampu petroma sengaja dibiarkan menyala. Di dalam kamar, kami berbincang banyak hal, tapi tidak sedikit pun membahas peristiwa yang terjadi malam kemarin. Kami mencoba sebisa mungkin mengalihkan pikiran takut yang masih berkecamuk di kepala masing-masing. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mata kita sudah mengantuk akibat dari kekurangan tidur pada malam sebelumnya. Tapi pikiran tetap belum bisa beristirahat. Masih menerawang kemana-mana. Berbaring bersebelahan. Hanya sekali aku dan Wahyu terlibat percakapan singkat. Itu dilakukan supaya suasana tidak terlalu hening. Aku tahu perasaan Wahyu masih tidak enak, masih trauma, masih merasakan ketakutan untuk melewati malam itu. Aku juga sama, takut. Di dalam hatiku, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami dapat melewati malam tanpa kejadian apa-apa. Sudah jam 11 malam. Ketika yang tadinya suara jangkrik dan binatang malam lainnya terdengar bersahut-sahutan, tiba-tiba suaranya menghilang. Suasana menjadi hening dan sepi. Hembusan angin perlahan bertiup masuk ke dalam kamar melalui sela-sela lubang jendela. Kami yang sudah mulai terdiam menjadi semakin diam. Aku lihat wajah Wahyu mulai tegang ketakutan ketika terdengar suara yang menarik perhatian. Srek, srek, srek. Suara yang cukup kami kenal. Suara yang beberapa kali terdengar pada tengah malam. Suara yang bersumber dari luar rumah. Srek, srek, srek. Kemudian suara nenek yang sedang menyapu menggunakan sapu lidi itu terdengar kembali. Kami hanya diam mendengarkan suara itu. Tidak ada niat sedikit pun untuk berdiri dan melihat keluar jendela. Tidak ada. Kami tetap terbaring diam, walaupun nenek itu mulai mengeluarkan suara yang terdengar pelan. Dia terdengar tertawa ringkih di sela-sela suara sapunya yang masih menggeser tanah. Kami tetap diam tak bergerak, membiarkan nenek itu beraktivitas di luar rumah dan berharap semoga kegiatannya cepat berhenti. Jam 12 lewat tengah malam. Alhamdulillah, suara nenek itu sudah tidak terdengar lagi. Suasana menjadi hening dan seperti sedia kala. Suara jangkrik dan binatang malam sudah mulai terdengar kembali. Kami menjadi agak lega.
beranggapan bahwa malam itu hanya sedikit gangguan dari nenek itu saja dan sudah selesai. Tapi ternyata kami salah. Ini belum selesai. 5 menit menjelang jam 1 malam, tiba-tiba suasana menjadi hening kembali. Sepi, dan mulai terasa mencekam ketika suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Lolongan anjing yang biasanya menjadi pertanda akan kehadiran sesuatu. Aku melihat kalau lampu petromak di ruang tengah tiba-tiba mati. Kelihatan dari sela-sela lubang angin yang terletak di atas pintu kamar. Ruang tengah jadi terlihat gelap. "Mungkin minyak tanahnya habis, Pak. Makanya petromak mati," Wahyu berbisik dengan suara pelan, memberi penjelasan, mencoba menenangkanku dan diri sendiri. Keadaan menjadi sepi, semakin mencekam, ketika suara lolongan anjing terdengar semakin sering intensitasnya, dan semakin dekat terdengar jaraknya. Di tengah keheningan, tiba-tiba terdengar suara. Suara yang terdengar seperti suara pintu yang bergeser terbuka perlahan. Kami saling berpandangan, mencoba menerka kira-kira pintu mana yang terbuka. "Sepertinya pintu depan, Pak," Wahyu berbisik pelan. Aku tidak menjawab apa-apa, hanya diam dan menajamkan pendengaran. Setelah suara pintu terdengar terbuka, berikutnya muncul suara yang lainnya. Terdengar suara langkah kaki di ruang tengah. Langkah kaki yang terdengar bukan dari satu orang saja, tapi beberapa orang. Diiringi dengan suara yang terdengar seperti batang besi yang bergesekan. Kami semakin ketakutan dan tidak ada nyali sedikit pun untuk membuka pintu dan melihat apa yang tengah terjadi di ruang tengah. Tiba-tiba, gagang pintu kamar bergerak perlahan, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Aku dan Wahyu pelan-pelan duduk dan mundur mendekat ke tembok, dengan mata yang masih tetap mengarah ke pintu. Kami panik dan ketakutan. Bait-bait doa terus mengalir dari dalam diri, meminta perlindungannya. Kami semakin merapatkan tubuh ke tembok ketika perlahan pintu kamar mulai terbuka. Celah pintu semakin lebar. Semakin jelaslah pandangan kami ke arah ruang tengah. Ketika pintu kamar benar-benar terbuka sepenuhnya, akhirnya kami dapat melihat keadaan yang tengah terjadi di ruang tengah. Pemandangan yang sangat menyeramkan. Pemandangan yang tidak akan aku dan Wahyu lupakan sepanjang hidup. Dalam gelapnya ruang tengah, yang hanya dibantu oleh cahaya lampu templok dari dalam kamar, kami dapat melihat semuanya. Kami melihat ada beberapa orang berpakaian hitam-hitam berdiri mengelilingi keranda mayat. Keranda mayat tanpa penutup, yang di atasnya terbaring pocong yang dalam keadaan putih bersih seperti layaknya jenazah yang akan dikuburkan. Pocong di atas keranda itu kami lihat dari sela-sela kaki dari sosok yang berdiri mengelilinginya. Aku mendengar Wahyu mulai menangis pelan. Dia ketakutan. Sama, aku juga sangat ketakutan. Beberapa saat kemudian, sosok yang berdiri mengelilingi keranda mulai bergerak. Bergerak meninggalkan ruangan. Bergerak ke kanan menuju pintu keluar rumah. Mereka pergi meninggalkan keranda itu di ruang tengah sendirian. Keranda yang masih terlihat ada jenazah di atasnya. Jenazah terbungkus kain putih. Pocong. Ya, mereka pergi meninggalkan keranda yang di atasnya masih ada pocongnya. Kami masih duduk ketakutan di pojok tembok kamar, duduk menghadap keranda yang tergeletak di ruang tengah. Wahyu semakin menangis ketakutan ketika kami melihat pocong itu mulai bergerak-gerak. Wahyu mencengkram tanganku dengan keras. Lalu tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Ya, Wahyu pun pingsan. Tinggallah aku yang duduk tersadar sendirian, berhadapan dengan pocong yang mulai bergerak-gerak. Aku semakin gemetar hebat ketika pocong itu terlihat mulai bergerak bangkit dari posisi tidurnya. Dia perlahan mulai berposisi duduk di atas keranda.
sangat mengerikan. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mengucur keras. Ketika sudah dalam posisi duduk, perlahan pocong itu menggerakkan kepalanya. Pelan-pelan menolehkan wajahnya ke arah kanan, menolehkan wajahnya ke arah tempatku yang duduk ketakutan di dalam kamar. Kami berjarak hanya beberapa meter. Ketika dalam posisi duduk, pocong itu memperlihatkan wajahnya, wajah yang sangat menyeramkan. Kami berpandangan antara aku dan pocong itu. Setelah itu penglihatanku mulai kabur, menghilang. Setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Tidak terasa, sudah hampir 6 bulan aku menjalani hidup dan bekerja di tempat terpencil ini. Tempat yang mau tak mau aku harus terbiasa dengan segala keadaannya. Wahyu juga begitu. Dia tetap menjalani semuanya dengan ikhlas dan gembira, di samping harus melakukan kewajiban sebagai pekerja perkebunan. Kami bentuk keadaan lingkungan rumah seperti yang kami mau, membuat senyaman dan seindah mungkin agar kami berangsur betah tinggal di tempat itu. Tidak ada pagar sama sekali di sekeliling rumah. Tidak ada batas pemisah di antara rumah dan lingkungan perkebunan karet. Halaman depan kami tanami rumput Jepang secara merata. Di sela-selanya kami tumbuhi tanaman-tanaman hias yang cukup sedap dipandang mata. Sebelah kanan rumah kami tanami singkong yang cukup banyak. Ada beberapa pohon cabai juga. Sebelah kiri rumah kami membangun kandang ternak. Kandang yang tidak terlalu besar. Beberapa ekor ayam dan bebek menjadi penghuni tetapnya. Nah, yang paling seru adalah bagian belakang rumah. Ya, bagiannya itu paling seru. Ujung paling belakang bagian rumah ada toilet dan kamar mandi. Toilet dan kamar mandi ini berhadapan dengan ruang kosong yang kami gunakan untuk gudang. Tepat di tengah-tengah kamar mandi dan gudang ini ada pintu yang langsung menuju keluar rumah, yaitu halaman belakang. Halaman belakang ini adalah bagian rumah yang paling jarang kami kunjungi, karena memang jarang ada keperluan untuk ke tempat itu. Bagian belakang rumah ini berbentuk tanah merah yang beberapa bagiannya tertutup rumput liar, dan juga banyak daun bambu kering berserakan. Ya, daun bambu kering. Pohon-pohon bambu tumbuh berkelompok beberapa meter setelah pintu belakang rumah. Daun-daun bambu kering itu tentu saja berasal dari pohon bambu yang banyak tumbuh di bagian belakang rumah. Mereka tumbuh berkelompok. Banyaknya pohon-pohon bambu yang cukup rapat itu membuat suasana sekitarnya menjadi rindang, cenderung gelap, walaupun pada siang hari. Apabila angin bertiup, akan terdengar suara daun-daun pohon bambu yang bergesekan dengan daun bambu lainnya. Semakin kencang angin yang bertiup, maka suaranya akan semakin keras terdengar. Semakin keras angin juga akan menimbulkan suara batang bambu yang saling bersinggungan satu dengan lainnya, saling memukul. Trok, trok, trok. Kira-kira seperti itu suaranya. Nah, suara pepohonan bambu itu cukup seram terdengar apabila angin yang bertiup cukup kencang. Apalagi kalau malam hari. Pepohonan bambu ini cukup luas, kira-kira sampai 10 meter persegi luasnya. Apabila kita berjalan terus menyusuri, pada ujungnya kita akan menemui wilayah yang tanahnya agak menurun, dan di bawahnya mengalir sungai kecil yang cukup jernih airnya. Sungai ini akan berubah menjadi sungai yang cukup besar ketika musim penghujan tiba. Seperti yang sudah diceritakan di awal, ini adalah wilayah yang cukup jarang kami kunjungi, karena memang bukan wilayah perkebunan. Di samping itu, juga karena wilayah ini cukup menyeramkan, siang maupun malam hari. Kecuali terpaksa, kami tidak akan pernah masuk ke wilayah ini. Nah, pada suatu sore menjelang maghrib, Wahyu harus masuk ke wilayah pepohonan bambu itu dengan tujuan untuk mencari beberapa ayam kami yang belum juga pulang ke kandangnya.
Waktu itu aku tidak ikut Wahyu, hanya duduk menunggu di kursi kayu yang ada di sebelah kiri rumah, di depan kandang ayam. "Hati-hati yuk, jangan lama-lama, sudah mau gelap ini," ucapku sebelum Wahyu berangkat pergi mencari ayam. "Iya pak, sebentar saja kok." Kemudian Wahyu masuk ke dalam pepohonan bambu itu. Kira-kira setengah jam berselang, dan hari sudah mulai gelap. Wahyu belum juga kelihatan batang hidungnya. Aku mulai khawatir, tetapi belum berniat untuk mencarinya. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba muncul beberapa ayam yang Wahyu cari sejak tadi. Ayam-ayam itu muncul bebarengan dari arah belakang rumah. Tetapi hanya ayam-ayam itu saja yang muncul, sedangkan Wahyu belum juga terlihat. Aku langsung bergegas menggiring ayam-ayam itu untuk masuk ke dalam kandang. Setelah selesai memasukkan ayam ke kandangnya, aku kembali duduk di kursi kayu seperti semula. Aku mulai khawatir ketika belum ada juga tanda-tanda kemunculan Wahyu. Kemudian aku memutuskan untuk mencari Wahyu ke belakang rumah. "Wahyu! Wahyu!" teriakanku memecah keheningan sore itu. Tapi belum ada jawaban juga dari Wahyu. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke dalam pepohonan bambu untuk mencarinya. Langkah kakiku yang bergesekan dengan tanah yang tertutup dedaunan kering adalah satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara sahutan dari Wahyu. Wahyu!" Kembali aku memanggil namanya, tetapi belum ada jawaban juga. Angin cukup besar tiba-tiba mulai bertiup, menggerakkan daun-daun bambu dan menghasilkan suara yang cukup menyeramkan. Batang-batangnya bersinggungan satu dengan lainnya. Perasaanku mulai tidak enak, tetapi aku harus terus berjalan menyusuri pepohonan bambu itu, terus mencari keberadaan Wahyu yang belum juga terlihat penampakannya. Hingga pada akhirnya aku sampai di ujung wilayah. Di depanku sudah ada sungai kecil yang pada waktu itu airnya mengalir cukup deras. Wahyu belum juga kelihatan. Belum juga ada tanda-tanda keberadaannya. Beberapa menit aku berdiri di bibir sungai dan melemparkan pandangan ke seluruh wilayah itu untuk mencari Wahyu, sebelum akhirnya memutuskan untuk berjalan kembali ke rumah karena hari sudah mulai gelap. Saat itu aku berharap Wahyu sudah ada di rumah. Berjalan menyusuri pepohonan bambu, langkah kakiku sedikit melambat dikarenakan keadaan yang sudah gelap. Berbeda dengan ketika aku berjalan melaluinya ketika berangkat tadi. Angin masih bertiup cukup kencang. Suara-suara gesekan daun bambu semakin terdengar riuh di dalam gelap itu, membuatku memutuskan untuk mempercepat langkah kaki supaya cepat sampai ke rumah. Tetapi tiba-tiba aku berhenti melangkah. Aku berdiam diri ketika aku melihat sesuatu di depan. Aku langsung merinding ketakutan. Tubuh seperti lemas lunglai tak bertenaga. Jantung berdegup sangat kencang. Di hadapanku berdiri sesosok makhluk bertinggi sekitar 2 meter, berambut lusuh dan kotor. Seluruh tubuhnya berwarna hitam legam, termasuk wajahnya. Matanya berwarna merah menyala, menatap ke arah tempatku berdiri. Beberapa detik kami berpandangan. Beberapa detik yang terasa cukup lama. "Assalamualaikum." Aku memberanikan diri mengucap salam. Sosok itu tetap tidak bersuara, dengan mimik wajah yang cukup menyeramkan. Dalam hatiku bertanya, makhluk apakah ini? Yang pasti bukan manusia. Ketika nyali sudah sedikit terkumpul, aku mencoba menyeret kedua kaki untuk melangkah. Melangkah menghindarinya, berjalan memutar supaya tidak berpapasan langsung. Makhluk itu hanya berdiam diri. Hanya wajahnya saja yang terus mengikuti pergerakanku yang melangkah menjauhinya. Aku semakin mempercepat langkah kaki ketika rumah sudah terlihat beberapa meter di depan. Tidak sekalipun aku berani untuk melirik ke arah belakang. Alhamdulillah, akhirnya sosok itu tidak terlihat lagi. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk dan mengunci pintu.
Dari mana, Pak? Tadi saya datang, Pak Heri tidak ada. Dengan memakai sarung dan peci, Wahyu muncul dari dalam kamar. Kemunculannya cukup mengagetkanku. Kamu tadi kemana, Yu? Saya tadi mencarimu sampai ke sungai belakang. Saya kan mencari ayam, Pak, tapi nggak ketemu. Ketika saya kembali, ternyata ayamnya sudah ada di kandang. Tetapi Pak Heri malah menghilang. Hehehe. Ya sudah, saya mandi dulu. Terus kita sholat ya, Yu. Aku menutup percakapan pada sore hari yang cukup aneh itu. Pada malam itu, hujan turun cukup deras, disertai dengan angin yang cukup kencang bertiup. Angin juga yang bertanggung jawab menggerakkan dedaunan pada pohon-pohon sehingga menghasilkan suara. Entah dari pepohonan karet ataupun dari pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Udara menjadi bertambah dingin. Aku dan Wahyu duduk sambil berbincang di ruang tengah, ditemani oleh kopi dan singkong rebus hasil dari kebun sendiri. Aku belum menceritakan tentang kejadian yang aku alami di belakang rumah sore tadi kepada Wahyu. Tidak terlalu penting juga untuk diceritakan. Wahyu juga bercerita kalau siang tadi dia kedatangan tamu. Seorang teman lamanya datang berkunjung. Nandar namanya. Nandar ternyata tinggal di kampung yang letaknya tidak jauh dari perkebunan karet, tempat tinggal kami. Wahyu bilang, Nandar salut dengan kami berdua. Salut dengan nyali kami yang berani tinggal di tempat terpencil seperti ini. Aku hanya tersenyum kecut mendengarnya. Kalau bisa memilih, aku akan pergi meninggalkan tempat ini secepatnya. Begitu kira-kira ucapku dalam hati. Jam sudah hampir pukul 11 malam. Hujan deras terus turun tanpa sedikit pun berkurang intensitasnya. Beberapa sudut rumah terlihat bocor. Air menetes dari atap. Beberapa tempat sudah kami letakkan ember di bawahnya supaya air tidak meluber kemana-mana. Entah sudah berapa kali Wahyu memompa lampu petromak supaya cahayanya tidak mati tertiup angin yang sesekali masuk melalui lubang-lubang yang berada di atas jendela maupun pintu. Suara pepohonan bambu terdengar lebih keras dari suara-suara lainnya, menandakan kalau angin bertiup lebih besar di belakang. Trak, trak, trak. Suara batang bambu yang bersinggungan satu dengan lainnya juga terdengar bersahut-sahutan, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Kami lebih banyak diam ketika sudah mulai kehabisan bahan perbincangan. Hanya suara hujan dan suara pepohonan yang tertiup angin yang terdengar dari luar, sesekali dibumbui dengan suara petir yang datang kadang mengagetkan. Yuk kita tidur saja yuk. Aku akhirnya mengajak Wahyu untuk masuk ke dalam kamar. Mencoba untuk tidur, Wahyu mengangguk setuju. Petromak, biarkan menyala saja yuk. Kembali Wahyu mengangguk setuju ketika aku menyuruh dia untuk tidak mematikan lampu petromak. Ketika sudah di dalam kamar, kami mencoba untuk tidur, walaupun sebenarnya belum terlalu mengantuk. Mata masih terlalu segar untuk dipejamkan. Sesekali kami berbincang di atas kasur kapuk yang terasa sangat dingin malam itu. Sesekali tawa kami terdengar ketika ada satu pembahasan yang menimbulkan sedikit gelak tawa. Hujan sudah mulai sedikit mereda ketika jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Hanya rintik gerimis yang terdengar. Angin sudah berhenti bertiup. Suara di luar berganti dengan suara katak dan suara binatang malam yang bersahut-sahutan. Tapi tiba-tiba kami terdiam. Kami mendengar ada sesuatu yang aneh. Terdengar sayup-sayup suara bambu. Suara batang bambu yang saling bersinggungan. Trototok, trok, trok. Aneh. Padahal angin sudah berhenti bertiup. Seharusnya sudah tidak ada lagi suara pohon bambu yang tertiup angin. Suaranya seperti dari dalam rumah, Pak. Dari ruangan belakang. Wahyu berbisik pelan. Kita cek berdua yuk. Takut pintu belakang masih terbuka karena tertiup angin besar tadi. Aku mengajak Wahyu ke belakang rumah untuk memeriksa keadaannya.
Aku khawatir suara yang terdengar itu adalah suara pintu belakang yang belum tertutup. Kami membuka pintu kamar dan berjalan ke belakang. Tidak lupa Wahyu membawa petromak dari ruang tengah untuk membantu penerangan. Ruang belakang dalam keadaan gelap, karena kami memang sengaja tidak memasang satupun lampu di situ. Ternyata pintu sudah dalam keadaan tertutup. Suara yang tadi kami dengar dari kamar juga sudah tidak terdengar lagi. Sudah terlanjur di belakang, aku sekalian masuk ke dalam toilet untuk buang air kecil. Aku meminta Wahyu untuk menunggu di depan pintu toilet karena perasaanku masih tidak enak. Ketika sudah berada di dalam toilet, tiba-tiba terdengar suara itu lagi. Suara bambu yang saling memukul satu sama lain. Tredek, tredek. Suara itu terdengar jelas, dan suaranya terdengar bukan bersumber dari dalam rumah, tetapi dari luar. Aku langsung keluar dari toilet. Wahyu masih menunggu di luar dengan wajah yang sudah mulai pucat. Pak, suara itu terdengar lagi. Pak Heri juga mendengar juga kan? Wahyu pun berbisik. Aku mengangguk dan memberi isyarat agar kami langsung meninggalkan tempat itu dan masuk ke dalam kamar. Ketika sudah berada di dalam kamar, kami mencoba untuk tidak terlalu memikirkan suara itu lagi. Kami mencoba memaksa untuk tidur. Tapi tidak beberapa lama, suara itu kembali terdengar. Trak, trak. Suara pohon bambu yang bergesek-gesekan. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau ternyata suara itu tidak hanya diam pada satu tempat, tapi seperti berjalan. Suara itu berjalan dari halaman belakang menuju ke depan. Trak, trak, trak. Sumber suara terdengar semakin mendekat ke arah kami, mendekat ke arah jendela. Suasana semakin mencekam. Kami semakin cemas dan ketakutan ketika menyadari kalau teror sedang terjadi lagi. Trak, trak, trak. Suara yang terdengar seperti bambu yang dipukul-pukul itu berjalan semakin mendekati jendela kamar. Berjalan seperti bergerak perlahan. Kami semakin terdiam 1000 bahasa ketika sumber suara sudah mulai terdengar dari luar kamar, persis di depan jendela kamar. Kami ketakutan, tidak berani untuk berdiri dan memeriksa keadaan luar. Kami hanya diam mendengarkan dan berharap suara itu menjauh dan menghilang. Syukurlah, ternyata sumber suara tidak berhenti di depan jendela kamar, tetapi terdengar berlanjut berjalan ke arah bagian depan rumah. Trek, trek, trek. Sumber suara terdengar menjauh, tetapi masih di sekitar rumah. Kali ini bergerak di halaman depan, kemudian berbelok ke arah kiri. Kami mengikuti terus pergerakan sumber suara dengan seksama, sambil terus berharap agar suara itu cepat menjauh dan menghilang. Tapi ternyata tidak seperti itu jalan kejadiannya. Trek, trek, trek. Setelah terdengar melewati halaman depan rumah, sumber suara sayup-sayup terdengar berbelok ke arah kiri, ke arah sisi sebelah kiri rumah yang ada kandang ayamnya. Kami terus mengikutinya dengan terus menajamkan pendengaran. Suasana semakin mencekam ketika lagi-lagi mulai terdengar suara lolongan anjing hutan dari kejauhan. Lolongan yang biasanya menandakan akan hadirnya sesuatu. Trek, trek, trek. Suara itu berjalan pelan ke arah belakang rumah, melewati samping kiri bangunan. Setelah terdengar sampai di ujung belakang rumah, sumber suara terdengar berbelok ke arah kiri. Ya, sumber suara ternyata berjalan mengelilingi rumah. Aku dan Wahyu semakin ketakutan ketika menyadari akan hal itu, dan kami pun belum berani untuk melakukan apapun.
Suara-suara binatang malam yang tadinya bersahutan tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar sesekali lolongan anjing hutan yang terdengar dari kejauhan. Setelah terdengar dari belakang rumah, sumber suara kembali berjalan ke arah depan, dan tentu saja akan melewati jendela kamar kami. Dan bunyinya, sumber suara terdengar berjalan perlahan ketika mendekati jendela kamar, dan semakin pelan ketika jaraknya terdengar semakin dekat. Aku dan Wahyu menahan nafas, berusaha tidak menimbulkan suara sekecil apapun ketika suara itu terdengar berhenti tepat di depan jendela kamar. Sumber suara terdengar sangat dekat dari jendela, amat sangat dekat. Kenapa kami merasakan hal itu? Karena selain suara bambu yang dipukul-pukul bergesek-gesek, terdengar juga suara nafas dari balik jendela. Suara hembusan nafas yang cukup panjang terdengar di sela-sela suara bambu. Kami terdiam, dan hampir secara bersamaan kami melirik ke arah jendela. Jendela yang terbuat dari kayu itu bergoyang pelan-pelan, seperti ada yang berusaha membukanya dari luar. Perlahan kami mulai berubah posisi menjadi duduk, kemudian mundur merapat ke arah tembok kamar, menjauhi jendela. Dan tiba-tiba jendela itu perlahan mulai terbuka. Kami semakin diam ketakutan. Jendela semakin terbuka lebar. Ketika sudah terbuka seluruhnya, barulah kami dapat melihat dengan jelas sumber suara yang sejak tadi bergerak mengelilingi rumah. Di luar jendela, kami melihat ada beberapa sosok yang berdiri diam menatap ke arah kami. Sosok yang persis sama wujudnya dengan sosok yang aku lihat sore tadi sewaktu mencari Wahyu di pepohonan bambu yang ada di belakang rumah. Kalau sore tadi hanya terlihat satu sosok, kali ini ada beberapa yang berdiri. Lebih dari 3 sosok yang terlihat dari dalam. Sosok tinggi besar hitam dengan mata menyala merah, berdiri menatap kami dari luar jendela. Masing-masing memegang 2 batang bambu yang cukup panjang. Sesekali mereka masih memukul 2 batang bambu itu, dengan mata tetap melepaskan pandangan ke arah kami. Sangat ketakutan, aku bergerak perlahan menuju pintu kamar, sambil menarik tangan Wahyu yang tampak terlihat sangat ketakutan. Kami bergerak perlahan, berharap makhluk-makhluk itu tetap berada di tempatnya. Hingga pada akhirnya kami berhasil keluar kamar. Wahyu menutup pintu dan menguncinya dari luar. "Ayo Pak, kita pergi saja dari sini." Wahyu membuka pintu depan dan buru-buru mengeluarkan motor. Tidak ada pilihan lain, aku harus mengikuti kemauan Wahyu. "Ayo Pak, cepat Pak." Wahyu memaksaku untuk cepat naik ke atas motor ketika aku terlihat mengalami kesulitan untuk mengunci pintu rumah. "Sudah Pak, biarkan saja." Nada suara Wahyu semakin tinggi. Akhirnya aku tinggalkan pintu dalam keadaan tidak terkunci. Trak, trak, trak. Tiba-tiba terdengar suara itu kembali. Ternyata makhluk-makhluk menyeramkan itu sudah berdiri di halaman rumah, berdiri tepat di sebelah kanan Wahyu yang sudah berada di atas motor. Itulah alasan kenapa Wahyu sangat panik. Aku cepat meloncat naik ke atas motor. Setelah itu Wahyu langsung tancap gas. Kami pergi ke daerah kota, meninggalkan rumah pada tengah malam buta.